Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fauzir Mansur Siregar dengan BP 2110431017 dari kelompok 1 kelas C. Ya, sesuai pertanyaan tadi, jawabannya ya ngeselin ya. Tapi apakah teman-teman tahu bahwa terdapat fakta yang menarik yang lebih ngeselin dari hal demikian? Apakah itu? Yaitu tentang perkembangbiakan lalat. Dikutip dari rentokil.co.id bahwa setiap lalat dapat bertelur lebih dari 150 dalam satu periode. Rata-rata lalat rumah betina dapat bertelur hingga 500 telur dalam 6 periode. Dan telur hanya membutuhkan 8-20 jam untuk menetas. Sungguh hal yang di luar dugaan kan? Apalagi kita lebih jauh memandang ketika untuk yang di masa akan datang. Maka tidak terbayangkan berapa banyak lalat di bumi. So, apakah mungkin lalat akan menginvasi bumi? Jawabannya tentu tidak kan. Tetapi apakah kita bisa membuktikannya secara ilmiah dan matematis? Nah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hal tersebut. Proyek ini kami namakan dengan judul Chaotic Butterflies and Dynamic Population, dengan dosen pembimbing Bu Dr. Arif Valerinsya Putri. Latar belakang. Lalat telah diakui sebagai model eksperimental biologis yang berguna untuk studi dinamika populasi. Lalat ini mendapatkan perhatian khusus karena beberapa spesies biasanya menunjukkan perilaku osilasi. Penerapan pemodelan matematika telah mengungkapkan pola osilasi yang berbeda untuk spesies asli dan eksotis. Tinjauan mini ini adalah upaya untuk mensintesis hasil yang berpusat pada dinamika lalat selama beberapa tahun terakhir, dengan fokus terutama pada hubungan antara eksperimen dan pemodelan matematika. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kecepatan perubahan jumlah populasi lalat terhadap perubahan waktu. Yang kedua, bagaimana persamaan yang didapat jika dilakukan pengganti variabel Y sama dengan N dibagi K pada persamaan diferensial pada permasalahan 1. 3. Bagaimana solusi yang didapat dari persamaan diferensial jika diberikan nilai Y dari T sama dengan 0 sama dengan Y 0. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk plot yang didapat dari solusi persamaan diferensial. Sejauh ini kita telah mempertimbangkan populasi yang tumbuh dalam kondisi ideal tanpa batasan pertumbuhan. Mari sekarang kita pertimbangkan model yang lebih realistis yang disebut persamaan diferensial logistik. Terdapat variabel K yang didefinisikan sebagai daya dukung yang merupakan ukuran populasi di mana faktor pertumbuhan per kapita adalah 1. Dengan N T per 1 sama dengan 1 ditambah R dikali dengan 1 min NT per K dikali dengan NT, di mana dengan NT per 1 adalah jumlah ukuran populasi di saat waktu T plus 1, di mana R adalah konstanta positif. Pada bagian 1.6, kita memperoleh persamaan 1 dengan memulai persamaan NT ditambah 1 sama dengan 1 ditambah R dikali 1 dikurang NT per K dikali NT. Jika interval waktu adalah panjang H, di mana H kecil dari 1, maka persamaan ini menjadi NT ditambah H sama dengan 1 ditambah R dikali H dikali 1 dikurang NT per K dikali NT. Gunakan hasil ini untuk mendapatkan persamaan diferensial untuk N. Dengan menggunakan definisi turunan, maka kita dapat membuat persamaan tadi menjadi limit H menuju 0, NT ditambah H dikurang NT per H, sama dengan limit H menuju 0, 1 ditambah R dikali H dikali 1 dikurang NT per K dikali NT dikurang NT per H, sama dengan limit H menuju 0, NT dikali 1 ditambah R dikali H dikali 1 dikurang NT per K dikurang 1 per H. 1 dikurang 1 habis, maka hasilnya sama dengan limit H menuju 0, NT dikali R dikali H dikali 1 dikurang NT per K per H, sama dengan limit H menuju 0, NT dikali R dikali H dikurang RH NT per K per H. Kita pisahkan menjadi limit H menuju 0, NT R dikali H per H dikurang limit H menuju 0, NT kuadrat dikali R dikali H per K dikali H. Di sini H-nya kita coret, maka hasilnya menjadi NT dikali R dikali 1 dikurang NT per K. Dengan menggunakan definisi turunan tadi, maka hasilnya menjadi dN per dt sama dengan NT dikali R dikali 1 dikurang NT per K. Baiklah, selanjutnya pembahasan dari persoalan kedua, yaitu kita akan menunjukkan bahwa dengan merubah variabel Y sama dengan N per K, persamaan diferensial dari dN per dt sama dengan NT dikali R dikali 1 dikurang NT per K akan berubah menjadi dy per dt sama dengan R dikali Y dikali 1 dikurang Y.
Di pembahasan soal pertama tadi, kita mendapatkan bahwa dN per dt sama dengan nt dikali R dikali 1 dikurang nt per K. Dengan mengganti Y sama dengan N per K, kita bisa mengganti N sama dengan Y dikali K. Sehingga DYK per dt sama dengan Y dikali K dikali R dikali 1 dikurang YK per K. YK per K, K-nya bisa kita coret sehingga menghasilkan K dy per dt sama dengan YK R dikali 1 dikurang Y. Karena K berada di ruas kiri dan juga ruas kanan, K sama-sama bisa dihilangkan sehingga menghasilkan dy per dt sama dengan Y dikali R dikali 1 dikurang Y. Next, soal nomor 3. Dari nomor 2 didapat dy per dt sama dengan ry dikali 1 dikurang y. Diselesaikan secara aljabar akan didapat dy per dt sama dengan ry dikurang ry kuadrat. T dengan T dan Y dengan Y dibuat satu ruas masing-masing. Dan setelah itu diintegralkan, maka akan dapat 1 per min R dalam kurung ln mutlak Y dikurang 1 dikurang ln mutlak Y tambah C1 sama dengan T ditambah C2, di mana C1 dan C2 adalah konstanta. Dan disederhanakan, akan dapat ln mutlak Y kurang 1 dikurang ln mutlak Y ditambah C1 sama dengan min RT ditambah C3, di mana C3 adalah min C2. Maka dipakai sifat ln akan dapat ln mutlak Y kurang 1 per Y sama dengan min RT ditambah C4, di mana C4 adalah C3 dikurang C1. Kanan dan kiri dieksponensialkan dengan tujuan untuk menghilangkan ln. Maka akan dapat Y kurang 1 per Y sama dengan E pangkat min RT ditambah C4. Maka akan didapat hasil Y dikurang 1 per Y sama dengan A dikali E pangkat min RT, dengan A itu sama dengan E pangkat C4. Dan diselesaikan, diperoleh solusi umum yaitu Y sama dengan 1 per 1 dikurang A E pangkat min RT. Nah, dengan diketahui Y0 sama dengan Y0, maka tinggal disubstitusikan nilai Y0 ke solusi umum untuk mencari nilai A. Maka akan didapat A sama dengan Y0 dikurang 1 per Y0. Setelah dapat nilai A, maka substitusikan nilai A ke persamaan YT agar mendapatkan solusi khusus. Didapat YT sama dengan 1 per 1 dikurang A dikali E pangkat min RT. Kalau disubstitusikan nilai A, maka akan dapat nilai YT sama dengan Y0 per E pangkat min RT ditambah Y0 dikali 1 dikurang E pangkat min RT. Selanjutnya yaitu mapel. Solusi dari persamaan diferensial tersebut akan dicari dengan menggunakan sintak dissolve. Setelah didapatkan solusinya, maka solusi tersebut akan kita plotkan. Dari plot grafik yang pertama, kita mengambil nilai Y0 yang sama untuk grafik 1 sampai grafik 5. Sedangkan nilai N-nya kita ambil berbeda-beda. Dari hasil plot grafik ini, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar nilai R-nya, maka Y0-nya akan semakin mendekati 0. Lalu, pada plot grafik yang kedua, kita mengambil nilai R yang sama untuk grafik 1 sampai grafik 5. Sedangkan nilai Y0-nya berbeda. Dapat kita lihat bahwa semakin besar nilai Y0, maka grafiknya akan semakin menjauhi 0. Kesimpulan dari seluruh pembahasan kita kali ini yaitu, dari persamaan diferensial yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa nilai Y dipengaruhi oleh dua parameter, yaitu R, faktor pertumbuhan, dan T, waktu. Berapapun kepadatan nilai awal atau Y0, di mana kepadatan adalah fraksi dari jumlah populasi terhadap daya dukung lingkungan. Nilainya akan menuju angka 1 di waktu tertentu, atau jumlah populasi akan mencapai jumlah maksimum yang dapat didukung oleh habitat.